Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat RS Unan. Perkenalkan saya Dr. Rafainal, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi. Saya saat ini adalah dokter spesialis penyakit dalam dan khususnya konsultan alergi imunologi. Nah, pada saat ini kita akan bicarakan tentang vaksin hepatitis. Apa itu hepatitis? Hepatitis adalah suatu penyakit radang hati yang disebabkan karena virus. Nah, virus ini macam-macam. Ada virus hepatitis A, hepatitis B, C, dan D. Nah, virus ini bisa bersifat akut, bisa juga bersifat kronis. Nah, untuk mencegah penyakit ini, kita bisa mencegahnya dengan melakukan vaksin, yaitu dikenal dengan vaksin hepatitis. Nah, seperti tadi ya, ada beberapa jenis penyebab virus hepatitis ini, tetapi tidak semuanya tersedia vaksinnya. Ya, sampai saat ini. Saat ini yang baru tersedia adalah vaksin virus hepatitis A dan B. Ya, yang paling sering sekarang digunakan adalah hepatitis B. Kenapa? Karena hepatitis A itu jarang menjadi kronik, dia sifatnya akut. Sedangkan hepatitis B itu menjadi kronik dan ujung-ujungnya nanti akan merusak hati, ujung-ujungnya nanti menjadi penyakit sirosis hati. Sirosis hati adalah penyakit hatinya dimengkerut, gagal hati. Ujungnya lagi bisa menjadi hepatoma atau tumor hati. Nah, ini yang kita takutkan. Jadi untuk hepatitis A dan B ada vaksinnya, tapi yang paling kita concern adalah hepatitis B. Hepatitis C itu juga menjadi kronik, tapi sekarang belum ada vaksinnya. Tapi untuk virus hepatitis C ini bisa diobati. Ada obatnya untuk kita tidak menjadi penyakit hepatitis B, hepatitis C ini. Baik. Hepatitis yang sekarang ya, yang paling banyak digunakan adalah hepatitis B. Karena ini kita akan mencegah terjadinya infeksi kronik. Ini sudah lama dipakai orang, dan ini sudah dipakai sejak kita dari kecil. Kita mungkin sudah pernah diberikan hepatitis B waktu kecil. Nah, bagi yang belum, atau mungkin vaksin hepatitis B-nya waktu kecil itu belum efisien, belum optimal, bisa diulang lagi pada masa dewasa. Ya, efektivitasnya sangat baik sekali. Jadi hepatitis B ini bisa mencegah terjadinya sirosis hati, ya, dan juga menjadi tumor hati, dan itu bisa hampir 90% ke atas. Bisa mencegah itu. Jadi cukup baik digunakan. Siapa saja yang harus diberikan vaksin hepatitis ini? Semuanya sebenarnya, ya, mulai dari anak kecil sampai orang dewasa. Nah, untuk anak kecil itu langsung diberikan, biasanya di bawah 5 tahun diberikan vaksin. Malah waktu bayi pun sudah dimulai berikan vaksinnya. Nah, untuk orang dewasa itu harus kita lakukan pemeriksaan dulu, ya. Kalau misalnya nanti ternyata dia belum ada antibodi terhadap hepatitisnya, baru kita berikan vaksin. Ya, mungkin saja waktu kecil dia pernah divaksin, tapi mungkin belum optimal, kemudian kita lakukan pemeriksaan. Nah, kalau misalnya sudah ada dia antibodi terhadap vaksin tersebut, kita tidak berikan lagi. Tapi kalau belum, boleh diulang lagi. Atau yang belum pernah diberikan vaksin, itu adalah. Jadi semua orang sebenarnya wajib mendapat vaksin hepatitis B ini. Jadi terkait dengan efek samping ya, semuanya itu jujur kita katakan tidak ada yang aman 100%. Tapi berdasarkan penelitian orang, untuk vaksin hepatitis B ini sudah digunakan orang berjutaan. Seluruh dunia sudah menggunakan. Dan ternyata efek sampingnya itu minimal sekali. Ya, paling-paling kalau efek sampingnya nyeri di bekas suntikan. Kalau sifatnya alergi jarang sekali, ya. Saya belum pernah selama ini pengalaman
belum pernah menemukan orang yang alergi terhadap hepatitis B ini. Ya, paling-paling nyeri. Ya, demam tidak ada selama ini. Ya, karena kita masukkan vaksin itu bukan virus yang utuh, hanya bagian dari virus tersebut yang kita berikan, dan itu tidak menimbulkan penyakit nantinya. Jadi cukup aman untuk hepatitis B ini, vaksin hepatitis B ini. Ya, khusus untuk Indonesia, vaksin hepatitis B ini sebenarnya sudah tersedia. Ya, untuk anak-anak itu dibiayai oleh pemerintah, artinya gratis. Jadi Bapak Ibu semua kalau punya anak yang balita, silakan datang ke puskesmas, rumah sakit yang melayani vaksin tersebut. Nah, untuk orang dewasa ini memang masih berbayar. Tapi walaupun berbayar, kita kalau melihat keuntungannya itu sangat tidak ada untung ruginya, karena ini untuk mencegah terjadinya penyakit sirosis hati, untuk mencegah penyakit tumor hati. Kalau lihat dari kasus ya, untuk kasus hepatitis ini sebenarnya sudah jauh berkurang. Ini mungkin program ini kan sudah lama nih, program hepatitis B ini. Kalau saya melihat sepertinya programnya ini sudah mulai cukup berhasil. Dulu saya ingat waktu saya mulai pendidikan dokter ya, kemudian pendidikan spesialis, itu masih sering menemukan kasus hepatitis ini. Tapi sekarang udah jarang sekali. Jadi artinya program hepatitis yang mungkin dilakukan pada anak-anak sudah mulai berjalan. Dan ini semua ini juga berjalan di negara-negara lain. Kasus sirosis hati, kasus tumor hati itu makin lama makin menurun. Jadi saya lihat program ini makin bagus ya. Nah, tinggal mungkin di dewasa, mungkin pemerintah ya kami harapkan juga nanti suatu saat nanti bisa juga membantu subsidi supaya vaksin hepatitis B ini pada orang dewasa juga nanti gratis nantinya. Karena manfaatnya sangat baik sekali. Ya, baik. Dalam rangka Hari Hepatitis tanggal 28 Juli besok ini, ya. Jadi kita harapkan, terutama untuk anak-anak, semua anak-anak kita harapkan semuanya diberikan vaksin hepatitis. Dan bagi orang dewasa yang mungkin belum pernah divaksin hepatitis, segera lakukan vaksin hepatitis. Tapi tentu untuk orang dewasa kita lakukan pemeriksaan dulu. Kalau misalnya sudah ada antibodinya, itu tidak lakukan lagi vaksin lagi, tidak perlu lagi. Tapi kalau antibodinya negatif, nah baru kita lakukan vaksin. Nah, vaksin ini 3 kali, ya, diberikan pada 0 bulan, kemudian 1 bulan, dan 6 bulan. Di 3 kali berturut-turut. Nah, itulah efisien, yang efektifnya. Kalau 1 kali saja belum cukup lagi. Kita berikan 3 kali. 0, 1 bulan, dan 6 bulan. Nah, setelah itu biasanya perlindungan bisa seumur hidup. Baik, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.